merawuh Bapak Ibu sedanten acara dipun mulai jam 6.30 ya. Monggo intensi kali absensi dipersilakan. Selamat malam Sobat YouTube. Kita berada di RT 6 RW 2 Kelurahan Sedengo. Kali ini kegiatan cek kesehatan yang diprakarsai oleh mahasiswa Unimus yang dikondisikan untuk seluruh warga RW 2. Mari kita liput, lihat dan kita saksikan bersama. Lalu sedanten ibu-ibu sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenaringan sehat ibu, sehat awake, sehat ekonomi, sehat umete, sehat bojone. Supaya nek bojone sehat pripun Bu? Dicek Bu. Dicek niki. Beliau-beliau para mahasiswa niki ngecek nonton nggih Bu. Saderengipun puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di Balai RT 06 dalam keadaan sehat walafiat ya Bu nggih. Tak lupa salam senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini Bu, panjenengan diaturi para mahasiswa ini supaya napa Bu mencintai awake dhewe lewat napa? Lewat cek berkala. Nah, sing bener niku lewat dini dereng sempat niki kesempatan kangge ibu sedaya warga RW 2 khususipun sedaya saged rawuh mriki kangge ngecek kesehatane. Dadose nek dicek apa gunane napa kok dicek? Kangge antisipasi Bu supaya wah aku ternyata guluku dhuwur. Wah, mangane sing pahit bae. Dadine dene ora legi, itu paringan pinaringan ekonomine jalan lancar. Nggih. Kangge ngri-ngri, kangge istilahe guyuke sedaya warga RW kalih. Namun sekedhik ingkang saged kula aturaken Bu menawi wonten lepat kula sak perangkat mangke niki awal Ibu, awal mangke di bulan pertama niki kula nyuwun ini sangat bisa dimanfaatkan baik-baik oleh warga sini. Ya penting adanya pengecekan kesehatan supaya kita lebih mengetahui kita harus gimana untuk kesehatan kita, terutama mengatur pola makan, pola hidup itu penting juga. Dan nanti disampaikan kepada warga saya untuk dibantu untuk pengobatannya ya, atas kerawuhannya di wilayah ini juga. Semoga ini sering dilaksanakan, mungkin berkelanjutan di RT-RT yang lain supaya
kedepannya warga Cendanggo bisa sehat semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warga RW 2, semoga kegiatan ini sangat bisa dimanfaatkan baik-baik di warga sini. Ya penting adanya pengecekan kesehatan supaya kita lebih mengetahui kita harus gimana untuk kesehatan kita, terutama mengatur pola makan. RW 2 untuk memberikan sedikit pejangan kepada praktek kelompok kami ini. Monggo Pak RW untuk memberikan pejangan. Yang saya hormati Ketua RW 2, Pak Tarto, Pak RT, teman-teman dari kampus Unimus, Mas Mbaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, teman-teman perangkat kelurahan, Ketua FKK Kelurahan Cendanggo. Nah ini gampang kita ingat Ibu terkait pencegahan hipertensi. Dan ada satu lagi cegah hipertensi, penanganan hipertensi atau kendalikan hipertensi dengan patuh di sini. Jadi kita ingat cerdik, kita ingat patuh. Patuh P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan secara tepat dan teratur. Kemudian T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lain. Contohnya nikotin tadi Bapak Ibu. Nah dari sini untuk materi hipertensi saya cukupkan, yang ingat cerdik dan patuh itu ya Bu Ibu. Ada yang mau tanyakan Ibu-Ibu? Sambil kita lanjut ke terima kasih Mbak. Yang saya ingin tanyakan, ada orang yang tensinya tinggi, tapi tidak ada gejala sama sekali. Itu apa sebabnya dan bagaimana cara untuk terus pemeliharaannya gitu? Atau pertanyaannya ini luar biasa. Karena orang yang tensinya tinggi itu tidak merasa tensi saya itu tinggi. Ya, karena dari Kemenkes itu mengatakan hipertensi itu silent killer. Jadi dia penyakit yang diam-diam membunuh. Karena ketika tensinya tidak terkendali, dia tiba-tiba serangan jantung, kemudian stroke, gagal ginjal, nah seperti itu. Kenapa yang sakit tidak merasa?
Karena itu tadi silent killer dia memang tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Ya, mungkin pusing-pusing sedikit dianggap nggak apa-apa. Mungkin memang karena kurang istirahat gitu. Nah makanya kita ingat cerdik, karena memang tanpa gejala yang khas itu untuk hipertensi ini. Jadi memang ketika si orang tersebut sudah terbiasa dengan tensi tinggi, dia akan nyantai-nyantai saja, tidak merasa karena tensinya tinggi. Jadi itu tadi, ingat cerdik, cek kesehatan secara rutin. Nah itu salah satu untuk mencegah hipertensi tadi. Gitu. Periksa rutin intinya gitu Bapak Ibu. Mengatakan Ibu. Matur suwun. Ada yang mau tanyakan lagi atau kita lanjut materi selanjutnya? Dilanjut dengan teman saya Mbak Hafidah terkait penyakit asam urat. Asam urat itu apa sebenarnya ya? Radang nyeri sendi. Nah ini akan dibahas oleh Mbak Hafidah. Mau Mbak Hafidah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asam urat gitu nggih. Asam urat sendiri itu merupakan akibat dari kebanyakan mengkonsumsi zat berupa purin ya, yang secara berlebihan. Purin itu akan diolah tubuh menjadi asam urat, tapi jika kadar asam uratnya berlebihan, ginjal itu nggak mampu mengeluarkan asam urat itu menumpuk di persendian. Jadi itu yang bikin sendinya ngilu-ngilu. Nah itu karena penumpukan purinnya secara berlebihan. Jadi itu bisa akibatnya tuh nyeri, bengkak-bengkak, terus bisa jadi radang juga. Terus untuk kadar asam urat normal untuk pria itu 3,5 sampai 3,7 itu normalnya. Tapi untuk yang perempuan itu untuk normal asam uratnya 2,6 sampai 6. Kalau di atas normal, di atas normalnya pria sama perempuan bisa disebut dengan hiperurisemia. Untuk penyebab asam urat sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama usia. Rata-rata usianya itu biasanya dialami oleh usia 40 tahun ke atas biasanya. Untuk genetik mungkin keturunan bisa jadi. Untuk merokok sama alkohol itu juga penting banget tuh Pak. Suka merokok bapak-bapak atau mungkin yang masih muda-muda itu dia udah mulai merokok gitu ya Bu ya. Itu bisa jadi awal mula penyebab asam urat juga bisa. Untuk jenis kelamin tadi juga udah dijelaskan ya. Untuk jenis kelamin itu pria tuh jarang terkena penyakit asam urat dibandingkan dengan wanita. Karena tadi kalau pria itu biasanya banyak geraknya Bu, kegiatannya lebih banyak daripada perempuan. Biasanya kayak gitu. Untuk makanannya jeroan, seafood, santan, daging kambing, sayuran tertentu. Nah biasanya tuh penyebab asam urat tuh banyak dialami karena orang yang mengonsumsi jeroan, terus seafood, terus santan-santanan. Ya Bu ya. Itu yang enak Mbak. Itu yang enak gimana Mbak? Oh itu yang enak. Ya kalau nggak pakai itu enak ya Bu. Untuk tanda dan gejalanya, asam urat itu ditandai kebanyakan itu sama orang yang nyeri area persendiannya, terus bangun tidurnya tuh malam terus larut malam, tidur yang sering larut malam. Terus setelah itu ada nyeri pada area sendi itu terjadinya tuh gak jarang tapi itu sering yang berkala. Lalu linu-linu, terus sering kesemutan area kaki atau tangannya, terus ada ekstremitas kaki atau tangan, maksudnya tangan atau kaki yang mengalami pembengkakan, bahkan ada kemerahan. Lalu nyerinya tuh tadi yang sudah saya sebutkan, biasanya terjadi di area jari tangan, kaki, terus pergelangan tangan, kaki, terus area persendian siku, tumit, dengkul, dan yang banyak melakukan pergerakan biasanya. Untuk pencegahannya
untuk pencegahannya itu bisa mengurangi rasa sakitnya itu bisa menggunakan rendam kaki air hangat, itu yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu secara mandiri ya di rumah ya. Kan ada kan Bu, kalau misalnya air hangat di rumah kan juga tinggal masak diangetin terus dikasih air sedikit itu buat merendam kakinya, itu biasanya salah satu terapi buat mengurangi rasa nyeri. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya bisa dipaparkan oleh DM yang nasional. Saya Ibu, ini proyektor kita tutup. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini adalah penyuluhan yang terakhir dari Bankes kita tadi tentang DM. Saya tidak membawa materi ya Bapak Ibu, ini sekedar sharing bersama tentang pengalaman saya kerja di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Bisa saya simpulkan tadi untuk materi pertama dari Mbak Anjar nih Bapak Ibu, tentang kanker. Tingkat kanker teng Jawa Tengah niku kula mirsani kok mirip sangat gitu. Ini menurut saya kata sangat tetes untuk perhatian diri kita pribadi, untuk perhatian bagi diri kita dan keluarga memang harus ditingkatkan. Ampun ngantos masuk rumah sakit sampun kankere dalam tahap menyebar dugi putih-putih. Terus ingin sampun saged di papakan sang Mbak Anjar tadi, begitu ada keluhan barang sekecil apapun ampun diremehke nggih Bapak Ibu nggih. Sekali wonten berjalan aneh langsung periksa mawon wonten puskesmas pembantu di Sendangwo dengan perawat dokter ingkang ramah-ramah nggih Bapak Ibu nggih. Terus simpulan materi yang kedua tadi ada Bu Yuli tentang hipertensi. Lah yang paling ngeri tentang hipertensi nopo pengalaman kula teng unit gawat darurat. Hipertensi ingkang boten terkontrol. Ingkang boten terkontrol niku saged nyebabake stroke. Nah, stroke niku wonten kalih medeni sangat. Ingkang rada untung niku stroke ingkang tanpa perdarahan. Ingkang rada boten untung stroke niku saged pecah amargi tensi ingkang unggul sangat. Dados nek stroke sampun wonten perdarahan ya Bapak Ibu amargi saya hipertensi wau saged namung bismillahirrahmanirrahim doa paringi sehat selamat mboten nggih. Dados hipertensi ampun diabaikan dipun rawat dan dipun obati. Terus tadi untuk dari Mbak Hafidah juga nggih disampaikan tentang asam urat nggih Bapak Ibu nggih. Saged disembuhkan kalau asam urat niko eneng tapi mboten eneng. Lah banyak kasus masuk UGD sampai tahap gagal ginjal, sampai tahap menyebar kemana-mana. Terus saumame wonten gejala ingkang paling nyata nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang paling nyata niku asam urat wonten sendi-sendi teng asta teng samparan niku dupating blendong. Dados saumame wonten ingkang terindikasi asam urat, kontrol rutin teratur nggih teng pos pelayanan kesehatan terdekat. Terus untuk yang terakhir materi tentang diabetes mellitus, sengaja saya tidak menyampaikan lewat monitor karena wekdal sampun dalu nggih. Kencing manis niku kencingnya wonten gulane nggih. Kadaripun wonten pinten? Nek gula darah niku wonten kalih nggih Bapak Ibu nggih. Gula darah sewaktu niku diperiksa tanpa puasa. Kalau sudah lebih dari 200 itu harap dipun cek secara rutin. Ya, kalau kadar gula darah puasa itu dikategorikan bahaya kalau sudah lebih dari 126.
Nah, cara penjagaannya pripun? Hindari banyak minum gula, perbanyak aktivitas. Gula itu kalau sesuai dengan teori konsepnya Kementerian Kesehatan, sehari ini kan namun 2,5 sendok makan Bu, Pak. 2,5 sendok makan, lebih dari itu tidak disarankan. Mengatakan nggih, kencing manis dados kencingnya wonten hansel. Nggih, kok kabeh sangat. Terus komplikasinya nopo nek gula darah dibarke mawon wonten kalih saged hiperglikemi, saged hipoglikemi. Rata-rata ingkang masuk wonten unit gawat darurat niku dengan kasus hiperglikemi sama hipoglikemi. Hiperglikemi niku napa? Gula darah niku sak kuatah kata Ibu. Kados mengke tenggene Mbak ini ada periksa gula darah sama periksa asam urat. Monggo nanti bisa pilih salah satu. Kalau pengen dua-duanya dicoblos dua-duanya, asam urat dicoblos, gula darah dicoblos. Mungkin sama saya wonten saknya nggih. Dosis gula darah mengke niku wonten alat. Wonten alat niku kata-katane high tinggi. Niku tata laksana wangel sangat sampun begitu. Wangel sangat niku. Ngantos mungkin nek sampun cukup gede kok ngantos hiperglikemi, gula darah dhuwur. Biasanya niku dipun pondoke rawat inapke ngantos gula darah mengke dalam batas normal. Mengaten nggih, nek sampun luwih iki niku andhepe wangel sangat Bu. Niku pengalaman kula wonten IGD. Terus kebalikannya nek hipoglikemi niku napa biasanipun ingkang sampun terkena penyakit kencing manis niku mengkonsumsi obatipun leres teratur, tapi untuk kontrol gula darahnya boten teratur. Itu sampun difasilitasi wonten puskesmas Potato di Sibolga. Kira-kiranya kalau bisa dimanfaatkan, monggo dimanfaatkan. Ampun terjadi kasus dibawa ke instalasi unit gawat darurat ketelasan gendis. Gendis niku nek telas niku saged tengandhape sekawan dosa. Normalnya kan diharapkan di bawah 200 nggih Bapak Ibu nggih. Lah pada kasus-kasus gula darah ingkang sampun ngedrop wonten biasanya pun pasang-pasang boten sadar. Kados tiyang koma menika Bu, nek kasus gula darah telas. Dados kalih-kalih harus dipun seimbangke. Hiperglikemi nggih bahaya, hipoglikemi kekurangan gula nggih bahaya. Penjagaanipun apa? Aktivitas rutin secara teratur, konsumsi gula secara teratur sesuai dengan porsi. Tadi kalau sesuai dengan teori tidak lebih dari 2,5 sendok makan. Terus untuk yang selanjutnya kenyamanan juga bisa dicegah dengan tadi olahraga sudah nggih, olahraga sudah, diet, makanan yang rendah karbohidrat kayak tepung-tepung, kayak goreng-gorengan itu sangat pemicu kencing manis. Nggih cekap mawon tentang materi kencing manis, nek sopai wonten ingkang badhe dipun rembak kumpul saya dan teman-teman di sini seputar tentang gawat darurat. Monggo sopai wonten pitangletan ingkang saged kula jawab, nggih kula jawab, ingkang boten saged nggih kagem sinau sareng-sareng. Wonten pertanyaan kinten-kinten Ibu-ibu? Badhe tanglet menapa wonten? Badhe tanglet Pak serangan jantung sakniki pripun? Pak serangan stroke bener niku. Cekap napa wonten pitakonan? Sampun cekap nggih dulurang nggih. Sampun cekap nggih. Nggih matur suwun sanget sampun cekap. Dalu Bu, nggih sampun dalu. Kagem wekdalipun kawula kalih teman-teman mengucapkan matur suwun kepada Ibu Lurah dan Ibu Eli serta yang mewakili kepada Bapak RW 2
kami ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja maupun kita sengaja, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk acara yang selanjutnya ini acara bebas. Ini sudah disediakan, ada pemeriksaan gula sama asam urat yang sudah disediakan oleh teman-teman. Untuk acara selanjutnya kami tutup dari perwakilan Pak RW, monggo tutup. Monggo Pak RW tutup. Kula tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Matur suwun rawuhipun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged dipun manfaatke kagem meja gula darah kalih asam urat ingkang badhe ngesake priksa. Monggo. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah sehat. Mengenai tentang ini, gimana hasil dari pemeriksaan? Alhamdulillah bagus semua. Saya Ini bisa dilihat sedikit ini dibacakan. untuk berat badan terlalu subur ya 73,5. Makanya untuk makan pola makan ini Untuk tekanan darahnya 165/110. wah, Ini karena apa namanya tadi barusan TKP. wow, harusnya ajak-ajak Bu, ajak-ajak kita. Siap. Untuk hasil
gula darah 240, untuk hasil asam urat 5,9, normal asam uratnya. Kalau gula darahnya nggak tinggi. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, gimana rasanya dengan cara tes kesehatan dan mahasiswa lulus dan diberi kewenangan di RW2? Untuk saya bagus, pelayanannya juga bagus, mahasiswanya juga ramah-ramah dan sangat membantu untuk wilayah. Dan juga cantik-cantik ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir Bu, terima kasih, ini terakhir harapan atau ingin apa yang kegiatan selanjutnya? Untuk harapan saya ke depannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut. Dan kita sebagai warga RW2 tidak jauh-jauh ke puskesmas yang udah tua, jadi bisa datang ke sini. Poin 1 ya Bu, yang penting gratis ya? Iya. Wah, itu harapan kami. Terima kasih untuk wawancaranya, selamat malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sudah terlalui dan alhamdulillah juga cuaca yang terang. Kegiatan pada malam hari ini sosialisasi masalah kesehatan di wilayah RW2 berjalan dengan lancar. Untuk itu acara selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, sepertinya kalau kita tidak mengenal atau tidak kenal itu kita tidak sayang. Oleh karena itu kita perkenalan dulu. Monggo Bapak. Oke, Perkenalkan diri. terima kasih, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami perkenalkan dulu Bapak Ibu semua, kami dari mahasiswa perumus profesi nurse angkatan 2024. Kami sebenarnya sudah bekerja di rumah sakit Semarang, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya dengan teman-teman diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan warga Kelurahan Sendang Duo, yang mana Bapak RW2 sudah memberikan mandat yang sangat luar biasa pada malam ini. Pertanyaan selanjutnya Pak, tujuan dari penyuluhan kesehatan masyarakat itu apa? Tujuan penyuluhan kesehatan masyarakat terkhusus pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami menceritakan juga tentang asal muasal kajian ini. Kegiatan malam ini terselenggara dari hasil rapat pemakaran yang mana menunjukkan beberapa program, yang mana program yang bisa diaplikasikan di malam kemarin ini adalah penyuluhan kesehatan, program kesehatan tentang bagaimana dengan diabetes, itu bagaimana ada tentang asam urat, ada juga tentang hipertensi, ada juga tentang deteksi kanker, yang mana kami harapkan itu bermanfaat bagi warga RW2. Program-program setelah program kira-kira apakah akan berlanjut atau akan ada tempat lain yang dilakukan Terima kasih. Untuk program lanjut selepas kami praktek di Kelurahan, kami harapkan program yang sudah kami buat dengan warga di Kelurahan RW 292 dan KRW akan berjalan secara berkesinambungan, tentunya dengan kerjasama yang mana program yang sudah kami dapatkan dari kalian psikologis, dari kader-kader yang ada bisa dimanfaatkan dengan kerjasama dengan terus pertanyaan terakhir nih Pak, pesan dan pesan
mengatakan saya sangat sekali sudah disambut dengan sangat ramah oleh warga RW 2 Kelurahan Sidoarjo, yang mana Pak RW 2 ini sangat mendukung sekali kelompok ini tentang acara-acara kami sampai terwujudnya pesannya, mari kita jaga kesehatan bersama untuk mewujudkan kesehatan bersama. Pesan-pesan Pak Suyono tentang program pada wilayah dan oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Pak. RW 2